Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solihah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah kita, SDIP Al-Madinah Kartasura. InsyaAllah kesempatan kali ini kita akan belajar tema kedua dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Di subtema kedua, di sana ada judul Bekerja Sama Mencapai Tujuan. Untuk muatan yang pertama, kita akan belajar tentang IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Tahu nggak kalian, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Mari kita membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar, dan Konferensi Meja Bundar sering disingkat dengan KMP. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati, yaitu tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Di antara hasil perundingannya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, di dalam perjanjian, di sana ada pelanggaran yang terjadi. Di antaranya yaitu, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Yang kedua, di sana ada Perjanjian Renville, yaitu tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Di antara negara tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan dari kerajaan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingannya, pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ketiga, ada perjanjian Romeroyen, yaitu tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Den Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP di Den Haag. Hasil pertemuan, pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian di sana ada konferensi meja bundar atau KMP tanggal 29 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar antara lain 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi atau hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Mari kita baca teks berikut. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Hidup rukun artinya saling menghormati, saling menyayangi, dan saling membantu antar sesama tanpa membeda-bedakan golongan. Hidup rukun dapat dilakukan di sekolah, rumah, masyarakat, maupun di seluruh tempat. Hidup rukun sangat diperlukan bagi manusia karena manusia sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain.
Kemudian manfaat dari hidup rukun diantaranya adalah yang pertama, terciptanya komunikasi yang baik. Yang kedua, terhindar dari konflik, perselisihan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan. Yang keempat, terciptanya keharmonisan bersama. Kelima, menciptakan keamanan dan kenyamanan. Keenam, akan memiliki banyak teman. Ketujuh, mempererat tali persaudaraan. Itulah beberapa manfaat hidup rukun. Sekarang kita akan lanjutkan pada muatan SPDP. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk garis. Yang pertama ada garis horizontal atau mendatar. Perhatikan gambar di sini, ada garis mendatar. Ini namanya garis horizontal. Yang kedua ada yang namanya garis vertikal atau lurus. Perhatikan di sini, garis tegak ini dinamakan garis vertikal. Yang ketiga ada namanya garis diagonal. Kalau kita kenalnya dengan garis bersilangan. Kemudian ada juga garis zigzag. Ini seperti rerumputan ini namanya zigzag. Yang kelima ada garis spiral. Tapi ini bukan obat nyamuk. Ini adalah garis spiral. Ada juga yang namanya garis sejajar. Ada dua garis yang sejajar. Dua garis atau lebih. Yang ketujuh, ada yang namanya garis gelombang. Seperti gelombang lautan. Ada yang namanya garis lengkung. Ya. Mungkin itu dulu anak-anak. Selamat belajar. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.